بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة هدية لحضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولبيته وأتباعه، ثم إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني، ثم إلى حضرة حبيب المحبوب حبيب أبي حسين بن أبي بكر الإدروس، ثم إلى حضرة حبيب المحبوب شيخ مصطفى الخل وشيخ مصطفى البغاء، إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمين ومؤلف كتبنا وجميع من ذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. الله الله واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. الله الله واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم. آمين. تذكر جيراني بلساني ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا ربي
يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian yang beberapa waktu yang lalu telah kita bahas. Yang nanti kita akan kaji adalah kitab fikih, dan kitab yang akan kita baca adalah fikih manhaji. Kitab ini ditulis oleh dua ulama yang namanya hampir sama. Yang pertama adalah Syekh Mustafa Al-Khin dan yang kedua adalah Syekh Mustafa Al-Buwa. Hampir ada sedikit persamaan dengan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu ditulis oleh dua ulama yang namanya sama-sama Jalal. Yang pertama ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Baru separuh perjalanan menulis tafsir Jalalain itu beliau keburu wafat. Lalu dilanjutkan dengan Syekh Jalaluddin As-Suyuti hingga selesai itu tafsir Jalalain. Kenapa dinamakan Jalalain? Karena satu kitab tafsir ditulis oleh dua ulama yang namanya sama-sama Jalal. Dua ulama atau dua Jalal itu bahasa Arabnya Jalalain. Dua Jalal. Nah, kitab fikih manhaji ini juga ditulis oleh dua ulama yang namanya hampir sama tetapi tidak dijadikan satu nama dari karya yang beliau berdua tulis. Kitab fikih manhaji ini sekedar informasi sebelumnya. Sistematika penulisan kitab ini memiliki kelebihan, dan ini merupakan kitab fikih yang menjawab berbagai kelompok yang selalu menuntut di mana ayatnya dan di mana hadisnya. Jadi kelebihan fikih manhaji ini adalah setiap ketetapan hukum itu selalu menyertakan kalau ayat di surat apa, ayat berapa. Kalau hadis itu menyebutkan riwayat siapa, nomor berapa. Sehingga setiap ketetapan hukum itu bisa begitu meyakinkan, khususnya adalah bagi orang-orang yang suka ragu atas hasil ijtihad para ulama. Jika orang dahulu setel yakin
sudah percaya dengan kredibilitas dan kualitas Imam Syafi'i, maka itu menjadi tolok ukur, sehingga tidak harus dipermasalahkan lagi di Al-Quran itu surat apa, ayat berapa, tidak dipermasalahkan orang-orang dahulu. Hadisnya riwayat siapa, sudah percaya kalau kualitas Imam Syafi'i itu insya Allah sudah best of the best, begitu. Tapi perkembangan zaman berbeda, menuntut untuk lebih detail, ya, tidak bisa begitu saja percaya kalau tidak disebutkan ayat dan di mana hadisnya riwayat siapa, sahih atau tidak dan sebagainya. Ini adalah kitab fikih manhaji yang nantinya kita akan baca. Tetapi sebagaimana beberapa saat yang saya sampaikan, belajar fikih tanpa usul itu akan melahirkan orang-orang yang ekstrim dalam menyikapi satu kasus hukum. Maka sebagai prolog, sebagai pendahuluan, ya, beberapa kali pertemuan ke depan yang saya akan sampaikan adalah materi usul fikih dengan tujuan, ya, itu tadi bisa lebih bijak dalam menyikapi satu ketetapan hukum, tidak mentang-mentang ada ayatnya, tidak mentang-mentang ada hadisnya, tidak mentang-mentang ada perintahnya. Kenapa? Karena ayat tidak berdiri sendiri. Ya, ayat itu terkait dengan ayat yang lain. Yang berhak pertama kali menafsirkan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, hadis. Yang ketiga adalah ijma' para ulama dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya ya, para ulama mufassirin, kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, hampir setiap argumentasi selalu berlandaskan ayat, selalu berlandaskan hadis, ya, dan itu kemudian tidak difahami dengan saklek, tetapi dikombinasi ayat ini terkait dengan ayat berapa di surat berapa. Nah, ini adalah merupakan konsep memahami Al-Quran yang sesungguhnya. Dan warning dari baginda Nabi adalah man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa asaba fa akhta'a. Man barang siapa fassara yang menafsirkan Al-Qur'ana Qur'an bi ra'yihi, yang landasannya, pijakannya hanya semata-mata logikanya semata, fa asaba, kalau dia benar, fa akhta'a, dia hakikatnya telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, dari sini mempelajari fikih, sekali lagi misinya adalah mempelajari usul fikih sebelum kita belajar fikih, adalah agar kita sekali lagi lebih bijak dalam menyikapi kasus hukum. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini yang saya ingin paparkan adalah tentang amar di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis atau perintah. Ketika bentuknya dalam ayat maupun hadis itu perintah, maka ada 6 jurusan yang bisa melahirkan berbagai hukum melalui 6 jurusan itu.
Yang pertama, ini kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi. Ya, saya sengaja ini bicara saya pelan-pelan, karena kalau di pesantren ini kelasnya udah aliyah ke atas. Mudah-mudahan jamaah nggak keberatan dengan materi ini. Ya, sekali lagi misinya adalah supaya kita memahami fikih itu tidak hanya ansi fikih. Al aslu pada prinsipnya fil amri, ya, ketika Al-Quran maupun hadis itu bentuknya perintah dan perintah itu bentuknya mutlak, maka lil wujub, ketetapan hukum yang berlaku adalah hukum wajib. Illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil lain yang meminimalisir. Saya lupa apakah kemarin sudah saya singgung atau belum. Contoh yang terkait dengan kaidah pertama dari amar ini adalah di dalam surat Ar-Rahman, ya, Allah sebutkan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Kita perhatikan contoh kalimat ini. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian jin dan manusia. Inistata'tum, jika kalian mampu antangfuzu, untuk menerobos min aqtaris samawati wal ardi, menerobos 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, fangfudu, maka lakukanlah. La tangfuduna, dan sekali-kali kalian tidak akan mampu melakukan itu illa bisultanin, kecuali dengan kekuatan. Perhatikan kalimatnya, fangfudu, perintah, amar. Tetapi di dalam ayat ini isbat hukumnya, ketetapan hukumnya boro-boro wajib, sunnah saja tidak. Yang berlaku dalam ayat ini adalah mubah, padahal bentuknya amar, perintah. Nah, kenapa demikian? Karena di kaidah yang bagian belakang tadi, al aslu fil amri lil wujub illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi. Ada dalil lain yang meminimalisir. Di mana yang meminimalisir? Pertama, insyartiyah, inistata'tum. Kemutlakan perintah ini sudah diminimalisir oleh ayat itu sendiri. Yang kedua, maka kalau dari wajib itu turun menjadi sunnah, ada yang meminimalisir lagi turun menjadi mubah. Yang meminimalisir yang kedua adalah la nafi, la tangfuduna illa bisultan. Loh, begini loh Pak, kalau kita mentang-mentang ada perintah, lalu perintah itu kita jadikan satu doktrin. Doktrin itu kemudian berujung kepada memobilisasi massa. Apa enggak celaka kira-kira? Gitu. Maka bahasanya belajar fikih, jangan mentang-mentang ini ada perintahnya.
Termasuk ini konteksnya ke tafsir Al-Quran. Jangan mentang-mentang ada ayatnya, jangan mentang-mentang ada dalilnya. Kalau ayat itu ada asbabun nuzul, kalau hadis itu ada asbabul wurud, kalau fikih ada hikmatut tasyri'. Rahasia ketetapan hukum itu Allah ketok palu itu apa? Ketika tidak melihat itu, maka pemahamannya bisa salah, bahkan bisa fatal. Di situ. Maka sekali lagi memahami ayat itu tidak bisa, atau belajar fikih juga tidak bisa mentang-mentang. Mempelajari Al-Quran tidak melihat kalau ada asbabun nuzulnya, tidak dilihat asbabun nuzulnya, maka yang jadi salah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita biasanya mendengar ayat ini dibaca kapan, Pak? Ketika khotib hendak naik mimbar, betul? Ayat ini oleh sebagian kita dimaknai bahwa kalau Al-Quran sedang dibaca, maka dengarkanlah, fastami'u lahu wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Tidak dilihat asbabun nuzulnya, kemudian difahami. Setiap ada orang mendengar membaca Al-Quran, di speaker nyetel Al-Quran, dimanapun dan kapanpun harus diam dan harus mendengarkan, dan kalau tidak itu dosa. Ya, sehingga masjid-masjid dilarang untuk nyetel speaker. Kenapa? Menjadikan orang-orang berbuat dosa. Pemahaman ayat ini, ya, karena tidak dilihat asbabun nuzulnya, maka pemahamannya menjadi salah seperti itu. Ayat ini asbabun nuzulnya tentang khutbah. Wa idza quri'al Qur'anu, ketika khutbah sedang berlangsung. Meskipun kalau lihat terjemahnya wa idza quri'al Qur'anu, ketika Al-Qur'an sedang dibaca. Kembali, ya. Jadi perintah yang pertama adalah akan berlaku hukum wajib kecuali kalau ada dalil lain yang meminimalisir. Yang kedua, al aslu fil amri la yaqtadi at-tikraro. Kalau bentuknya Al-Quran maupun As-Sunnah itu perintah, pada asalnya itu tidak berlaku untuk mengulang. Satu kali perintah berarti ya hanya untuk satu dilakukan. Illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi. Kecuali kalau ada dalil lain yang meminimalisir. Contoh mutlaknya adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya semata karena Allah. Ini contoh yang berlaku mutlak, asli satu kali perintah hanya untuk satu pekerjaan. Tetapi kalau kemudian ternyata Allah memerintahkan sholat bentuknya sama, tapi kok sholat dilakukan setiap hari 5 kali bahkan selama hidup, itu berarti ada dalil lain. Apa dalilnya? Dalam bentuk hadis, baginda Nabi pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana aku melakukan salat. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Yang berikutnya al aslu fil amri la yaqtadi al fawra. Jika di dalam Al-Qur'an itu bentuknya perintah, maka tidak kenal yang namanya tunda. Sekarang diperintahkan, harus dilaksanakan sekarang. Tetapi kok kemudian ada perintah yang dilakukannya bukan sekedar bulan depan, tapi tahun, bahkan berpuluh tahun. Nah, berarti ada dalil lain yang kontradiktif, dalam artian yang meminimalisir kemutlakannya. Orang ketika mampu untuk pergi haji berarti sudah masuk dalam khitab perintah haji. Dia mampu. Ya, kemudian mampu hartanya, mampu kesehatannya, mampu kesempatannya. Tetapi ternyata hajinya masih 30 tahun yang akan datang. Kenapa? Kuota. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat menjadikan yang tidak boleh menjadi boleh. Kalau kuotanya bisa diputar sekarang, mau sekarang. Tapi karena nunggunya 30 tahun, ya ikhlas, dan itu tidak melanggar syariat. Al aslu fil amri la yaqtadi al fawra. Nomor berapa Pak tadi Pak? Nomor 3. Yang berikutnya, yang keempat, al amru bisyai'i amrun biwasailihi. Ketika Allah memerintahkan satu perintah, maka artinya segala sesuatu yang bisa menjadikan perintah itu terlaksana dengan sempurna itu ikut wajib hukumnya. Wudu Pak, hukumnya apa? Wudu hukumnya wajib. Kalau kita hukumi wudu wajib Pak, kalau kita batal nggak langsung wudu, dosa. Iya. Jadi kalau kita menghukumi wudu itu wajib, sekarang batal, tidak segera wudu, kita dosa. Kita tidur bangun nggak segera wudu, dosa. Wudu itu hukum aslinya sunnah. Tetapi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib yang tidak bisa sempurna karena perkara lain, maka perkara lain itu ikut menjadi wajib hukumnya. Jadi wudu itu sunnah, tapi karena sholat tidak sah tanpa wudu, maka wudu wajib ketika akan sholat. Gitu. Jadi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau mau pergi haji tidak bisa terlaksana tanpa pesawat, maka pesawat itu hukumnya wajib dan bagian dari ibadah. Coba kalau kita haji pakai onta, kira-kira bisa terlaksana tidak Pak? Dari Pondok Ijo ke Mekah naik onta kita bareng-bareng. Kayaknya teman-teman udah mondar-mandir bolak-balik, udah haji, udah umroh berulang kali, kita belum nyampe. Betul? Pesawat dalam konteks haji itu ibadah wajib bahkan. Sama seperti keterkaitan masjid dalam konteks sholat. Jadi tidak bisa ketika ada
kita berargumentasi, wah kalau itu bukan bid'ah karena urusan dunia, tidak bisa. Terkait dengan ibadah, apapun yang terkait dengan ibadah dan ibadah itu tidak bisa terlaksana dengan perkara lain, itu hukumnya ngikut. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini kaidah namanya, dalil. Kaidah usul fikih itu Pak ukuran. Ya, ukuran. Kalau namanya ukuran seperti meteran. Saya mau ukur sajadah ini panjangnya berapa? Oh 1 meter. Oh berarti ini 1 meter. Meteran saya bisa nggak Pak buat ngukur kayu? Bisa. Oh ukuran ini saya ukur pakai, oh kayu ini 1 meter. Ngukur ubin 1 meter. Usul fikih itu ukuran. Iya. Apa artinya? Kaidah ini kalau kita menguasai, memahami, maka akan bisa menentukan satu ketetapan hadis meskipun kita belum tahu sekalipun, tapi dengan kaidah usul fikih itu akan ketemu dan pasti sesuai dengan ketetapan yang sesungguhnya. Maka yang keberapa tadi Pak? Yang keempat, ya. Al-amru bi syai'i amrun biwasailihi. Ini Bapak ingat-ingat. Ya, kalau pertanyaannya sunat atau khitan, hukumnya sunnah apa wajib? Coba pakai ukuran tadi. Ya. Bapak sudah punya ukuran, sudah punya meteran. Iya. Maksudnya dengan Bapak hafal kaidah ini, Bapak akan bisa memutuskan banyak hukum. Itu maksudnya kaidah usul fikih. Man jahilal asla lam yusbi bil far'a abadan. Orang yang tidak menguasai usul fikih, dia nggak akan bisa menetapkan hukum-hukum yang lain. Sekarang praktek pertanyaannya, khitan Pak, hukumnya apa? Wajib. Wajib ya. Berarti anak pecenger baru lahir harus dikhitan. Betul? Kalau Bapak menghukumi wajib bagi laki-laki. Khitan hukum aslinya sunnah Pak. Iya. Tetapi ketika anak usia menjelang baligh, dia akan melakukan ibadah wajib berupa sholat. Kalau belum dikhitan, dia akan selalu membawa najis. Maka najisnya itu harus dihilangkan, penyebab najis yang selalu nempel itu dihilangkan supaya sholatnya sah. Karena sholat dengan membawa najis tidak sah. Begitu ya, jadi hukum aslinya khitan itu sunnah, makanya dilakukan ketika sudah menjelang baligh. Kalau di kampung saya biasanya lulus SD baru dikhitan. Kenapa? Masalahnya sebentar lagi dia harus sudah rutin melakukan sholat, meskipun tarbiyah mestinya dari usia 7 tahun, tetapi yang benar-benar total harus sesuai aturannya adalah di usia baligh. Ini dalilnya Pak, al-amru bi syai'i amrun biwasaili. Yang berikutnya, al-amru bi syai'i nahyun an diddihi. Kalau Al-Quran atau As-Sunnah itu bentuknya amar atau perintah, berarti kebalikannya itu hukumnya dilarang.
Saya ulang, kalau Al-Quran atau As-Sunnah itu bentuknya perintah, maka kebalikannya dilarang. Contohnya begini, ya. Ketika yang gampang misalnya ada anak-anak lagi kita sholat berjamaah, ya, tiba-tiba lari-lari berisik, ya, kemudian ada satpam langsung bilang, keluar. Tidak harus menunggu atau tidak harus berucap, keluar dan dilarang masuk. Kalimat itu cukup, hai keluar. Itu otomatis di balik ucapan itu ada yang tidak tersurat tapi tersirat. Anak-anak itu dilarang masuk. Sehingga ketika kita mencari dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu tidak selalu spesifik bunyi letterleknya begini, tidak. Tidak harus begitu. Kenapa? Kalau ternyata ada perintahnya dan itu berlaku mutlak, berarti kebalikannya itu hukumnya dilarang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada ibu-ibu? Enggak ada. Ketika dalil-dalil kaidah usul seperti ini telah menjadi landasan pola pikir kita dan telah menjadi pola pemahaman kita dan menjadi landasan dalam mempelajari fikih, maka mengulang kemarin, orang belajar fikih seharusnya adalah berubah menjadi faqih, alim dan bijaksana. Ya. Satu kasus yang barangkali adalah terkait dengan poin yang kelima ini. Barangkali Bapak dan jamaah sekalian beberapa minggu terakhir ini mendengar atau membaca atau menonton video dari salah seorang dai kita yang mengatakan bahwa sungkem kepada kedua orang tua adalah haram. Ada yang nonton itu, Pak? Video itu sempat viral, ya. Sungkem kepada kedua orang tua hukumnya adalah haram. Kira-kira sependapat tidak, Pak? Tidak, ya. Dan itu viral, Pak. Ya. Bahkan sempat diberitakan di media mainstream. Kalau di media sosial 3 minggu terakhir ini sempat saya mendapatkan share berulang kali dari grup. Sungkem kepada orang tua haram hanya difahami bahwa sujud kepada berhala itu adalah musyrik. Salaman atau jabat tangan kepada orang tua itu disamakan dengan sujud. Sungkem itu adalah mencium kaki, mencium dengkul, mencium kaki. Ya. Ini dihukumi haram. Kalau sesuai dengan kaidah usul fikih yang kelima ini, ya, saya hanya ingin mempertegas di konteks ini, memahami ayat dan hadis, ya, tidak dikombinasi dengan ayat yang lain dan tidak dilihat bagaimana hadis berbicara. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat
23, 24 dan 25. Ya, sudah hafal ayatnya insyaallah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada, dan telah menetapkan rabbuka Tuhanmu, menetapkan satu ketetapan, alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya tidak sekali-kali kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuatlah engkau dengan perbuatan yang ihsan, yang baik. Perhatikan kalimatnya, Pak. Setelah menyembah hanya kepada Allah, Rasulullah tidak disebut di dalam ayat ini. Betul? Seakan-akan, ini hanya seakan-akan. Seakan-akan Rasulullah diletakkan di bawah orang tua, meskipun bukan itu maksudnya. Maksud di dalam ayat ini adalah untuk mengangkat posisi orang tua di hadapan para anak. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru, ketika mereka telah sampai pada usia senja, ahaduhuma, salah satunya, au kilahuma, atau dua-duanya, fala taqul lahuma, maka jangan sekali-kali engkau ucapkan lahuma kepada mereka berdua kata-kata Standar komunikasi berbicara anak kepada orang tua, Pak, itu sangat tinggi. Kita bicara kepada teman itu kayaknya lumrah, meskipun nggak baik juga. Mas minta rokoknya bisanya cuma ngurangin rokoknya teman, gitu. Mas minta tolong dong, minta tolong melulu. Ukuran komunikasi ini kepada teman barangkali maklum, tetapi standar komunikasi anak kepada orang tua itu sudah dosa, haram, maksiat. Loh begini loh, dihukumi hikmat, sungkem, hormat sama orang tua, cium tangan orang tua dihukumi haram. Wala taqul lahuma wala tanharhuma, bahkan lebih dari itu, jangan sekali-kali engkau bentak kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima, wa qul, dan katakanlah lahuma kepada mereka berdua, qaulan karima, dengan perkataan dan kata-kata susunan kalimat yang mulia, yang terhormat, yang terseleksi. Sekedar standarnya adalah kalimat yang kita ucapkan mungkin sama, kita sampaikan kepada orang tua di saat orang tua masih bisa mondar-mandir, masih seger buger. Dengan kalimat yang sama kita sampaikan kepada kedua orang tua di saat orang tua sudah tertidur, tak mampu lagi berdiri, bahkan bangun pun tidak mampu. Efek psikisnya barangkali sudah beda. Kalimat qaulan karima itu standar komunikasi kepada orang tua itu harus sudah main perasaan. Pandai-pandainya anak membaca hati orang tua. Qaulan karima. Wahfid lahuma janahadzulli, wahfid, dan rendahkanlah janahadzulli, dua bahumu dzulli, dengan hina. Kalimat dzul, Pak, itu artinya hina. Rendahkanlah bahumu di hadapan orang tua dengan menghinakan diri,
Minar rahmati sebagai ekspresi kasih sayang. Jadi kalau orang tua lagi begitu luar biasa beratnya jalan, kemudian kita tawarkan untuk kita gendong, itu barangkali terjemahan dari wahfid lahuma janahal dhulli. Datang dari bepergian, tidak sekedar kita cium tangannya, langsung cium dengkul dan cium kakinya. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh atau harus? Boleh. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmati. Tidak cukup itu. Wa qur rabbirhamhuma. Wakul dan katakanlah kepada Allah, berdoalah, Rabbi wahai Tuhan kami, irham kasihanilah huma mereka berdua kama sebagaimana Rabbayani. Kalimatnya Rabbaya bukan Rahimah. Rabbayu Rabbi tarbiyatan itu artinya mendidik. Menyayangi dengan mendidik, Pak. Gampangan mana, Pak? Pak, menyayangi dengan mendidik lebih sulit mana? Lebih sulit mendidik. Menyayangi asal kita sayang, ya mungkin sayang kita pun naik turun. Tetapi kalimat Rabbayani, mendidik, penuh tantangan, harus main strategi. Kalau dahulu orang tua kita saking kepenginnya kita mau ke pesantren, orang tua ngerayu, nanti nak, kalau kamu mau ke pesantren nak, ya bapak janji akan berikan ini. Main strategi. Begitu juga seorang anak kepada orang tua, mestinya untuk menjadikan hatinya ridho, karena ridho hati orang tua itu menjadi langit terbuka. Ridhollahu fi ridhol waliden. Ridhonya Allah itu tergantung bagaimana orang tua ridho atau tidak. Wa sukhtullahi fi sukhtil waliden. Murka Allah itu tergantung kepada murka kedua orang tua. Orang anak yang kepengen mendapat ridhonya harus main strategi. Orang tua lagi tiap hari mondar-mandir jalan-jalan. Anak cerdas. Tiba-tiba ke tempat penjual sarana olahraga, datang tiba-tiba, Pak, barangkali ini bisa Bapak gunakan. Bu, barangkali ini bisa Ibu gunakan untuk olahraga. Hati orang tua bombong. Bombongnya hati orang tua ini menjadi pintu langit terbuka. Orang tua itu tidak akan pernah bilang kepada kita, nak minta, nak saya mau ini. Akan selalu ditahan. Kenapa? Tidak ingin merepotkan anaknya. Tapi anak yang cerdas adalah yang pandai membaca kebutuhannya. Standar ini mengharuskan ketika seorang anak ditelepon ayahnya, nak, kamu sedang ngapain? Enggak ngapa-ngapain, Pak. Padahal sedang rapat, sedang sangat penting. Dia bilang tidak. Kenapa? Kalau saya bilang sibuk, takut bapak saya, ibu saya nggak berani bilang, nak, tolong saya antar ke sini. Yakin pengorbanan seorang anak kepada orang tua yang total itu akan menjadi ma'unah Allah total turun ke kita. Standar ini yang Allah sebut dalam ayat ini. Standar ini yang Allah ajarkan kepada kita umat Islam. Bahkan di ayat 25-nya, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbukum bermula Tuhanmu, a'lamu, maha mengetahui, bima terhadap perasaan, terhadap ghirah, terhadap seluk-beluk hatimu, bima terhadap sesuatu fi nufusikum di dalam jiwamu. In takunu solihina, jika kalian benar-benar orang yang soleh di hadapan Allah.
innahu sesungguhnya Allah lil awwabina, Masjid Awabin, lil awwabina terhadap orang-orang yang kembali, terhadap orang-orang yang taubat, ghafur mengampunkan. Ini standar bahwa orang sungkem yang mencium dengkul, mencium kaki berdasarkan ayat 24-nya adalah rendahkanlah dan hinakanlah bahumu di hadapan orang tuamu. Ini artinya mencium dengkul dan mencium kaki adalah bukan sesuatu yang haram, dan itu sekaligus tarbiyah. Mencium kaki demi memuliakan, bukan menyembah. Konsekuensinya nanti akan hadir di hati kita ketika kita sholat di hadapan Ka'bah. Ka'bah yang batu itu kita tidak menyembah batu, tetapi itu hanya wasilah, yang kita sembah adalah Allah. Ketika kita menangis di depan kuburan, bukan kita minta kepada kuburan dengan nangis gero-gero, bukan, tetapi adalah orang yang di bawah ini adalah orang tuaku. Dia berjuang mati-matian, dia jadikan kepala jadi kaki, kaki dijadikan kepala. Hari ini aku sukses seperti ini ya Allah. Belum berapa banyak saya bisa berbakti kepada beliau, tetapi sudah keburu Engkau panggil ya Allah. Nangis matanya, meneteskan air mata, berdoa kepada Allah di depan kuburan, bukan minta kepada kuburan. Dan ayat yang terakhir 25 tadi menetralisir cium kaki kalau niatnya untuk menghormat dan takdim, bukan untuk menyembah. Jelas itu adalah halal, dan secara umum itu adalah bagian dari perintah. Kembali catatan khususnya, memahami ayat, memahami hadis yang tidak dilihat secara general, itu menjadikan pemahaman yang sempit, dan bisa jadi kita berlaku ekstrim untuk menyikapi sebuah satu kasus hukum. Demikian, waktunya sudah lewat, mohon maaf. Ada pertanyaan atau tidak, Pak Haji? Cukup? Sudah lewat ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.